Dharma itu bisa terbagi dua. Yaitu pertama, Dharma sebagai tekstual, skriptur, dan Dharma sebagai realisasi. Kedua hal ini kalau kita bilang ingin melestarikan Dharma, ataupun khususnya melestarikan Lamrim, kedua hal ini harus tercakup. Yaitu ada teksnya, dalam artian ya bukunya masih diterjemahkan, diterbitkan, dan fisiknya kita masih bisa membaca dan pelajarinya, tapi yang paling utama adalah Dharma tersebut juga ada di dalam batin kita, yaitu kita membacanya, merenungkannya, dan kemudian merealisasikannya. Yang paling utama itu adalah belajar mengajar, atau yang sekarang kita kenal dengan prolam. Ini sebenarnya aktivitas jauh sebelum ada istilah prolam ini, sebenarnya inilah yang dirintis pertama kali oleh Suhu, dan inilah yang merupakan kegiatan aktivitas utama dari pelestarian ajaran Buddha, khususnya ajaran Lamrim itu sendiri. Lalu setelah itu KCI aktivitas Suhu berkembang makin luas, makin mendalam, makin pesat, seiring juga KCI semakin berkembang, aktivitasnya menjadi semakin banyak. Antara lain ada penerbitan buku-buku Dharma yang saya rasa paling fenomenal itu, yang benar-benar menjadi titik tolak itu adalah penerbitan buku Pembebasan di Tangan Kita, 3 jilid. Saya rasa itu satu pencapaian yang fenomenal di awal-awal aktivitas Suhu dan KCI, karena memang buku Lamrim tersebut adalah buku yang tradisi, yang silsilahnya dimiliki oleh Yang Mulia Dapo Rinpoche, dan kemudian merupakan rujukan dari banyak guru-guru besar. Misalkan contohnya adalah kedua tutor daripada Yang Maha Suci Dalai Lama, yaitu Kyabje Trijang Rinpoche, Kyabje Ling Rinpoche. Mereka semua, terutama Kyabje Trijang Rinpoche, adalah pentranskrip daripada buku ini, dan beliau juga adalah guru daripada Yang Mulia Dapo Rinpoche. Jadi benar-benar buku ini, dan kita pun juga dapat kesempatan untuk diberikan pengajaran dan transmisi daripada karya tersebut. Jadi ketika itu berhasil diterbitkan dalam bahasa Indonesia untuk pertama kalinya, tentu itu adalah suatu pencapaian, suatu tindakan pelestarian yang luar biasa. Tapi tentunya yang lebih penting lagi daripada itu adalah tidak hanya menerbitkan buku, tapi itu juga diajarkan. Diajarkan itu beda dengan diceramahkan. Itu beda. Tapi benar-benar diajarkan itu artinya adalah dikupas, dijelaskan, sehingga kemudian pemahaman yang tadinya terkandung dalam huruf, angka, paragraf-paragraf, kalimat di dalam buku tersebut, dia berpindah sepenuhnya ke batin kita para pendengar. Nah, itu adalah tindakan pelestarian yang, makanya kenapa dikatakan itu tindakan pelestarian utama sebenarnya. Penerbitan buku-buku Lamrim, kemudian juga sekarang makin berkembang dengan adanya Markom yang dia menyebarkan pesan-pesan Dharma dalam cara yang bisa dicerna dalam tanda kutip untuk khalayak ramai. Ya, tentu saja ini juga satu bagian dari tindakan pelestarian, tapi yang paling utamanya itu adalah pengajaran dan pembelajaran daripada ajaran Buddha atau ajaran Lamrim itu sendiri. Karena Suhu dan guru-guru silsilah kita, guru-guru KCI, Rinpoche, Khenpo Rinpoche, Geshe Yontenla, yang His Holiness Dalai Lama, para guru-guru tersebut tidak pernah menyerah pada kita. Jadi tantangannya ya jelas. Tantangannya kita kepala batu, kita ngeyel, males, tapi guru-guru tidak pernah berhenti berharap dan terus gigih berusaha. Oleh karena itulah mungkin mereka dikatakan sebagai seorang guru spiritual, karena di dalam Sutra Mahayana dijelaskan ada 10 kualitas daripada guru spiritual, ya salah satunya adalah gigih dan tidak pernah menyerah. Ya tentu saja ini adalah berkat ulas asih daripada beliau. Makanya kenapa terlepas dari tantangan, kita masih bisa bertahan 20 tahun ini. Jadi jangan sampai kita sebagai murid, ini berbicara sama diri saya sendiri, ya jangan sampai kita sebagai murid bikin guru kita putus asa atau patah semangat melihat tingkah laku dan kita yang sangat menantang ini. Sebenarnya dia terbentuk sedari awal, bahkan jauh sebelum saya masuk ya. Saya kan baru ketemu Suhu sama Lamrim dan KCI ini kan tahun 2004. Tapi sebenarnya dari tahun 99 atau mungkin kalau mau resminya kita bilang 2001 itu, dari situlah sebenarnya ketika Suhu menjalankan peran sebagai seorang guru, ketika itulah sebenarnya
sayapnya itu sudah berkembang semua, pelestarian ataupun pengembangan tersebut. Cuma mungkin apa yang bisa saya sampaikan cuma sebatas keterlibatan saya di dalam timeline itu ya, yaitu ketika KCI semakin berkembang luas, itu kurang lebih tahun 2010 ke atas, itu semakin berkembang luas, murid semakin banyak, retret Rinpoche itu bisa ada 700 sampai mungkin 1000 orang kalau di PJ, sehingga kemudian dirasa karena aktivitas semakin luas, ini nggak mungkin kalau hanya sebuah Dharma Center yang kelola sebanyak ini. Karena kan visi misi kita kan sebenarnya memang visi misi KCI dia sangat luas, dia mencakup nasional. Nah, agar dia bisa berkembang tanpa terbatasi oleh kendala-kendala ya. Oleh karena itulah diputuskan untuk lebih fokus lagi dari sana. Kemudian yang saya ingat Dharma Center dan kemudian si unit pelestarian dan pengembangan Dharma ini dia dipisah sehingga keduanya tuh bisa sama-sama berkembang. Ya alhasil kita bisa lihat sekarang kan DC kelas prolamnya makin banyak pun dan pelestarian dan pengembangan buku Dharma, pelestarian dan pengembangan ajaran Lamrim juga dia bergerak juga semakin meluas. Dari mana dilihatnya itu dari semakin banyak karya-karya Lamrim kita bisa terjemahkan dan terbitkan dalam bahasa Indonesia. Ini dari 9 risalah Lamrim Agung ini sudah kayak hampir sebagian besar sudah kita terjemahkan, terbitkan, dan tentu saja kelas-kelas Lamrim untuk mempelajari ini ataupun berbagai upaya-upaya mahir untuk menyebarkan Lamrim melalui Marko misalkan atau melalui bedah buku ataupun seminar-seminar dan sebagainya itu ya dia ya memang tuntutan situasi dan kondisi kali ya, tuntutan zaman di mana kita harus makin memperluas. Dari pernyataan saya yang sebelumnya mungkin bisa diambil kesimpulan, oke, ajaran Buddha bertahan kalau ada Sangha, ya udah kalau gitu saya berdana saja ke Sangha. Yang penting Sangha cukup makan, ya udah, saya sudah menjalankan misi pelestarian saya. Itu sebenarnya entah suatu pernyataan yang dilandasi kemalasan, jadi hanya sekedar suatu argumentasi saja, atau memang dikarenakan keterbatasan pengetahuan, baik itu umat Buddha, umat awam, mau dia monastik, mau dia perumah tangga, misi pelestarian itu dalam artian secara khususnya adalah mempelajari dan mempraktikkan dan merealisasikan ajaran Buddha dan khususnya ajaran Lamrim, ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang mengaku sebagai murid Buddha atau umat Buddha. Jadi perannya itu adalah peran umat Buddha secara umum ya harusnya mempelajari dan merealisasikannya, benar-benar mempraktikkannya. Tidak hanya sekedar membaca secara intelektual, tapi benar-benar menjadikan bacaannya, prakteknya sebagai suatu jalan spiritual. Nah, kemudian ajaran yang sudah kita terima ini, terutama ajaran Lamrim, jadi tidak hanya secara umum ajaran Buddha kita harus lestarikan, tapi secara khususnya kita tuh sudah secara spesifik bertemu dengan ajaran Jamgon Lama Tsongkhapa ini, dari silsilah yang mulai Dakpo Rinpoche ini. Jadi tentu tanggung jawab kita adalah benar-benar untuk mempelajari dan praktekannya juga. Khususnya ajaran dari silsilah yang kita terima ini, tradisi Kadampa ini, tradisi yang diwariskan oleh dari Buddha Sakyamuni hingga guru-guru silsilah, hingga kemudian yang mulia Dakpo Rinpoche dan kemudian yang mulia Suhu dan kemudian sampai kita. Jadi kemudian kalau pengen ngomong lebih spesifik lagi untuk KCI, lebih praktisnya lagi mungkin ya, kalau bisa dikatakan, adalah ya peran kita adalah sekarang kita ngelihat ke lemari buku kita masing-masing di kamar kita atau di rumah kita, ada berapa banyak buku Dharma, ada berapa banyak transkripnya Rinpoche, buku-buku Lamrim, dari 9 risalah agung, sudah berapa banyak yang sudah kita baca. Kemudian berikutnya adalah berapa banyak yang sudah kita renungkan. Apa maksudnya merenung adalah mengaitkan isi buku tersebut dengan batin kita. Seperti cerita Jataka Sutasoma adalah menjadikan ajaran sebagai kita merefleksikan tindak tanduk kita dan pikiran kita terhadap cermin Dharma, cermin ajaran, dan kemudian memperbaiki yang salah dan meningkatkan yang baik ataupun mengembangkan yang baik. Dahulu sekitar pada saat dilakukannya atau dikerjakannya transkrip itu, terjemahannya itu yang
yang melakukannya atau mengerjakannya itu karena belum ada personal-personal yang istilahnya sudah ditempatkan pada posisinya, yang mengerjakannya itu adalah yang sudah menerima ajaran yang terlebih dahulu, yang mungkin disebut sebagai murid-murid senior ya, karena mereka anggapannya sudah menerima ajaran sehingga kemudian ditambah dengan sedikit kemampuan dan untuk terjemahan dan transkrip ada kemampuan, mereka lah yang mengerjakan itu. Pada awalnya pertama-tama pada awal mulanya tersebut di pembebasan di tangan kita. Baru kemudian sistem pada saat itu masih berdasarkan sistem sukarela, volunteer istilahnya sukarela, sehingga tidak ada keterikatan, tidak ada tanggung jawab dalam artian tanggung jawab yang resmi. Mereka kita waktu itu sifatnya adalah volunteer atau sukarela. Dan volunteer sukarela itu ya pengerjaannya mungkin didasarkan semata-mata misalnya tanggung jawab pribadi ya. Tanggung jawab ketika itu bukan tanggung jawab secara institusi dan lain sebagainya. Jadi masih seperti sukarelawan. Kalau dibandingkan dengan kondisinya sekarang, ya tentu saja berbeda. Apa yang sudah berhasil dicapai ketika itu dengan perkembangannya hingga saat ini tentu saja berbeda. Misalnya contohnya sistem yang sekarang misalnya sudah lebih berkembang. Yang tadinya sistem volunteer atau sukarelawan, sekarang sudah lebih rapi, jauh lebih rapi, di mana orang-orangnya juga sudah mendapatkan yang mengerjakan itu sudah berbentuk institusi, sudah berbentuk yayasan ataupun divisinya sudah ada, jadi sudah lebih rapi. Saya itu dari yang awalnya nggak punya makna hidup, itu diberi orientasi, diberi navigasi gitu loh oleh guru. Aku nggak tahu orang lain, tapi bagi aku makna hidup itu penting banget. Hidup mau ngapain gitu loh. Karena kalau enggak, kamu bisa hidup, bekerja, berumah tangga, ngasuh anak dan sebagainya, tapi kamu mungkin nggak benar-benar hidup. Nah ini hal yang kalau bagi aku pribadi teror gitu loh. Bagi orang lain mungkin ya nggak kepikiran, tidak dipikirkan yang nggak ada. Guru saya, Suhu, telah memberi sebuah panduan gitu loh, cara memaknai hidup yang baik dan benar gitu. Jadi melestarikan Lamrim itu bukan soal kerja doang, tapi kalau mau dipikir-pikir lagi, membalas utang budi sih mungkin ya. Jadi saya merasa ilmu yang saya dapatkan ini, bagi saya pribadi ya, itu bikin saya waras gitu loh. Bikin saya tidak menderita. Jadi kalau saya bisa menerima manfaat, ya kenapa orang lain tidak boleh menerima manfaat yang sama gitu loh. Dan kalau saya belum bisa setara kualitasnya dengan guru saya, ya, terutama dalam upaya kausalia dan lain sebagainya yang itu jauh sekali dari gapaian sekarang, ya maka seenggaknya saya pikir kenapa tidak berkontribusi di bidang yang kamu cukup kompeten gitu loh. Saya merasa utang budi dan saya pikir the only cara yang untuk saat ini proper, tidak sufficient ya, kalau dibandingkan dengan apa yang guru berikan ya nggak sufficient, nggak apple to apple gitu, tapi ya untuk saat ini ya ini cara yang paling proper gitu untuk membalas kebaikan guru. Jadi guru saya pasti ingin semua makhluk bahagia kan ya, dan ya kalau saya bisa turut berkontribusi dengan cara yang paling elementer gitu ya, kayak nyunting buku kan kayaknya elementer banget gitu ya, kalau bagi saya sih elementer banget. Kalau saya compare dengan karya tokoh-tokoh yang lebih besar sih kayaknya aduh yang saya lakukan tidak ada apa-apanya gitu. Tapi ya kalau ini bisa membantu dan untuk sekarang hanya ini, baru ini yang bisa saya beri, ya sudah gitu loh. Jadi ada motivasi itu sebenarnya. Ya tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak. Motivasinya pasti
membalas kebaikan hati guru, dan juga sebenarnya membalas kebaikan hati semua makhluk. Asal mula sebenarnya kalau tidak disebut sebagai penerjemah ataupun misalnya transkrip ajaran, sebenarnya asal mula yang pertama sekali tentu berasal dari suhu itu sendiri ya. Ada satu titik di mana kalau misalnya sesuai dengan kronologi waktu, Rinpoche sudah mengajar di Indonesia sejak tahun 1989. Kemudian titik suhu pertama kali ketemu dengan Rinpoche, berdasarkan misalnya data-data yang kita dapatkan, itu sekitar tahun 1996 atau 1997 itu pertama sekali. Tapi kemudian misalnya secara serius mulai secara serius mengemban visi misi daripada Rinpoche di Indonesia oleh Suhu Badarudji. Ya, kita mau rapi kronologinya tahun 2001 ketika nama Kadam Suling itu diberikan. Kemudian pada saat itu Rinpoche sebagai guru serius dalam hal kebudayaan beliau. Jadi Rinpoche sebagai orang Tibet, beliau memang betul-betul serius karena ajaran kan dititipkan kepada Tibet dengan berikut dengan lengkap dengan kebudayaannya, dan juga ajaran itu sekarang adanya yang mau dibilang adanya di bahasa Tibet itu. Tapi kemudian setelah diberikan kepada kita sebagai orang Indonesia, berarti kita sebagai orang Indonesia yang berbicara dalam bahasa ibu atau bahasa nasional Indonesia, kita sebagai orang Indonesia harus bisa menerima ajaran tersebut, dan kemudian setelah diterima, dipahami dalam bahasa yang ada di otak kita saat ini, kemudian diteruskan dalam bahasa Indonesia untuk keberlangsungan demi lebih banyak orang lagi. Dan ketika itu Rinpoche punya penerjemah sendiri yang memang mengikuti Rinpoche selama bertahun-tahun lamanya, dan memang berkomitmen tinggi dari Rinpoche sendiri maupun dari penerjemahnya maupun siswa-siswa lainnya. Dan ketika itu di titik itu mungkin di tahun 2001 kita bilang Indonesia masih belum. Dan ketika Indonesia masih belum, kita masih mengandalkan yang sudah ada terlebih dahulu. Kita masih mengandalkan yang senior-senior terlebih dahulu. Tapi kemudian setelah di titik suhu, perubahan mulai terjadi. Suhu dengan sangat lantang dan eksplisit juga mengatakan Indonesia itu penerjemahnya sendiri. Dan ketika itu disampaikan ya secara bertahap, arah ke sana mungkin terwujud ya. Baru kalau bagi saya di mana saya ngisi timelinenya tersebut adalah ada satu sesi ketika Rinpoche hendak memberikan ajaran pada tahun baru 2005. Ketika itu senternya masih di Jalan Sampurna nomor 19. Rinpoche hendak memberikan ajaran itu, dan pada saat itu penerjemahnya tidak tersedia karena penerjemah yang ketika itu bertugas berhalangan. Dan karena berhalangan, saya masih ingat persis waktu itu ketika itu suhu di center, suhu dari 2 hari sebelumnya, H-2, H-1 sampai hari H, sampai H-1, suhu teriak di seluruh center itu dan mengatakan kita tidak punya penerjemah, betul-betul teriak. Itu saya ingat persis karena suara suhu lantang di seluruh center itu. Seperti yang tadi saya bilang, bagi saya secara pribadi, ya, tugas ini dari awal misalnya awal mulanya itu dari suhu ya. Semuanya ini center berikut apa yang sudah berhasil dilakukan atau dikembangkan hingga saat ini adalah jeripayah ataupun rintisan daripada suhu sendiri. Jadi kalau misalnya peran daripada penerjemahan, utamanya yang mesti disampaikan di sini adalah yang menjadi penerjemah itu adalah suhu itu sendiri. Karena suhulah yang misalnya menerjemahkan apa yang diberikan oleh dirinya. Jadi terjemahan tidak mesti secara sempit, misalnya bahasa A ke bahasa B, tapi keseluruhan daripada ajaran yang diberikan itu kemudian diterjemahkan
pada kita-kita yang di sini, selama ini di Indonesia, atau secara lebih khususnya di KTI. Kemudian peran saya, kalau ditanyakan kepada saya, ya harusnya tidak ada. Dalam artian itu hanya kesempatan belajar yang bertugas menerjemahkan ajaran daripada Rinpoche. Kemudian kalau kita bicara silsilah, itu adalah suhu adalah penerjemahnya. Translatornya itu adalah suhu itu sendiri, yang terlebihnya apalagi bagi saya adalah hanya sebuah kesempatan belajar. Dan apa setelah dari belajar bisa kita tahu sedikit 1-2 kata, dari 1-2 kata itu kita tahu sedikit maknanya, kemudian ketika maknanya itu kemudian pada sesi itu kan guru memberikan ajaran, kemudian ada semacam sebuah proses di mana kata-kata itu hanya perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu semuanya bagian dari proses belajar. Tapi kalau peran, misalnya peran di sini harus digarisbawahi ya, perannya adalah dari guru itu sendiri. Harapannya ya kemampuannya bisa lebih meningkat, karena kemampuannya lebih bisa meningkat, kemudian bisa membawa manfaat lebih besar. Dan kalau misalnya manfaat yang bisa diberikan lebih besar, dalam artian secara kualitatif dan juga kuantitas, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, pada akhirnya dia akan berbalik lagi. Jadi misalnya dari yang tadinya 1 orang atau 2 orang, menjadi lebih banyak sekumpulan kecil orang ini misalnya kemampuannya meningkat, pada gilirannya bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang, dan ketika membawa lebih banyak pada orang, pada akhirnya misalnya kebaikan bersamanya lebih besar, manfaat-manfaatnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif juga meningkat. Dan dengan cara seperti ini semua orang mendapatkan manfaat yang besar. Dan juga misalnya penerjemahan ini, kalau misalnya kita secara kontekstual mengatakan misalnya dari penerjemahan ini kita bisa menerima ajaran, dan dari ajaran itu kita bisa menerima berkah dari guru. Oleh sebab itu penerjemahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Dia bahkan misalnya penerjemahan biasanya ada berbagai analogi yang digunakan untuk menjelaskan pentingnya penerjemahan itu. Misalnya untuk katanya sendiri, untuk penerjemah di dalam bahasa Tibetnya sendiri, mereka menghargai betul dengan misalnya menyebutkan ada istilah Lo Tsawa, atau misalnya yang disebut sebagai istilah Sanskertanya itu mata dunia ya, eyes of the world. Karena sedemikian pentingnya peranan daripada penerjemahan tersebut, sehingga misalnya ya harapannya semoga bisa memenuhi fungsinya tersebut sebagai mata dunia, sebagai mata ataupun yang bisa membantu untuk melihat ajaran, supaya bisa menerima ajaran itu sendiri. Karena kalau kita menerima ajaran berarti kita menerima berkah dari guru, dan ketika kita menerima berkah dari guru itu berarti kita bisa menerima manfaatnya. Satu orang menerima manfaat itu bisa pada gilirannya memberikan manfaat kepada orang yang kedua, demikian seterusnya sampai memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Peran daripada komunitas KCI untuk kegiatan penerjemahan tentu saja ada, karena misalnya dari komunitas sendiri itu pertama-tama penerjemahannya itu untuk siapa? Ya untuk yang mendengarkannya, yang mendengarkan atau mempelajarinya, dan yang mempelajarinya utamanya terlebih dulu dari komunitas dulu. Jadi perannya itu tentu saja kalau mau bisa dibilang misalnya kita sama-sama belajar kan ya. Jadi peran komunitas itu tentu saja ada, dan tentu saja sangat penting sekali komunitas KCI ini sebagai yang sama-sama mempelajari ajaran ini, apakah itu misalnya dibantu dengan proses penerjemahan dan lain sebagainya. Dan selain itu sebenarnya masih ada lagi, karena komunitas ini misalnya selain daripada yang sama-sama mempelajari, komunitas ini sejauh yang sudah dibangun oleh Suhu dan juga bersama-sama dengan anggota lainnya, divisi-divisinya itu, dia menciptakan ekosistem sedemikian rupa sehingga orang-orang yang belajar di dalamnya, termasuk yang menerjemahkan, termasuk yang mengolah bahan ajaran dan sebagainya, itu mendapatkan dukungan sedemikian rupa, baik itu dukungan secara materi maupun dukungan secara moral,
dukungan secara psikologis, semuanya. Dan oleh sebab itu tentu saja ada peran daripada komunitas, dan perannya sangat penting sekali. Kalau perjalanannya sih sangat simpel ya, yaitu ditunjuk gitu loh. Ya kalau mau dipikir dengan cara yang paling simpel sih ya sebuah keberuntungan sih ya, karena sebuah pekerjaan kan jaminan untuk hidup kan ya. Jadi proses mencari pekerjaan gitu-gitu ya, itu bisa langsung di skip ya, semua ketidakpastian dan kegelisahan gitu ya. Bagaimana mendesain sebuah hierarki bahasa, bagaimana mendesain sebuah pengayaan kosakata sehingga dharma dalam wujud apapun, dalam wujudnya yang paling murni ya, yang filosofis tulen, plek-plek seperti yang tercantum dalam 400 bait atau dalam bait-bait akar jalan tengah gitu kan, ataupun dharma yang udah bahasa sehari-hari aja gitu. Karena dharma adalah benar menurut kapasitas setiap makhluk yang bisa mencerapnya kan. So ya, kalau kita pahami itu ya kita paham bahwa ada PR dan ada tanggung jawab seperti itu. Yang kecil ini pun masih tidak seias kata dalam memahami Buddha Dharma. Jadi kayak kadang-kadang kita ngeluarin sebuah teks yang karena berasal dari tradisi tertentu, nanti ada aja orang, dan ini orang bukan non-Buddhis, ini orang Buddhis gitu ya. Dan ini orang akan bilang, ini bukan teks Buddhis gitu loh. Atau kita keluarkan sebuah statement gitu, oh itu bukan kitab Buddhis. Nanti ada aja orang yang bilang kayak gitu. Masih ada orang yang seperti itu. Dan itu tidak sedikit jumlahnya. Jadi banyak tantangan, segala macam hal, material, dan lain sebagainya. Tapi aku pikir yang paling simpel aja. Fakta bahwa kita sudah tahu kecil, minor gitu ya, itu pun masih belum bisa memunculkan sebuah perasaan senasib sepenanggungan. Cuma ya itu gitu loh. Kalau memang tujuannya besar, ya proyek menggali kembali kepribadian bangsa gitu kan, ya memang hal-hal seperti ini harus terjadi gitu, harus dilewati. Kalau enggak nanti ya karmanya nggak matang kan ya. Kalau dukungan sih pasti ada, makanya ada yang namanya tim volunteer itu kan, yang memberikan kalau bukan bantuan material berarti bantuan tenaga ya, sumbangsi waktu, dan ya kalau dia volunteer berarti dia juga mengerahkan daya intelektual dia kan ya untuk menggarap teks-teks tertentu misalnya. Tapi yang paling penting dari semuanya sebenarnya adalah perasaan kita senasib sepenanggungan itu sih. Jadi semangat kebersamaannya itu loh. Kan karena kadang-kadang orang tidak bisa memberi materi ataupun waktu ataupun energi ataupun tenaga dia. Tapi kan seenggak-enggaknya dia masih bisa kirim doa gitu. Kayak kita merasa disupport tanpa ini orang beneran memberikan support yang konkret. Ada aja kadang-kadang kita bisa merasakan, oh atmosfernya positif nih, vibe-nya bagus gitu kan ya. Karena orang suka ngomong kayak gitu kan, vibe, semangat, energinya baik, bagus gitu ya. Aku pikir fungsi sebuah komunitas yang paling utama dan elementer itu yaitu memberi kita sebuah perasaan bahwa, oh aku nggak sendirian loh. Secara teknis, ya kalau kita nyunting ya nyunting sendirian, tapi perasaan bahwa kita nggak alone itu loh, kita nggak sendirian, bahwa ini tujuan yang sama-sama ingin disasar semua orang, tapi dengan cara mereka masing-masing gitu loh. Kadang-kadang beberapa tugas itu bisa tumpang tindih ya, saling berkelindan gitu, tapi kadang-kadang ya ada yang lu memang kerjain sendiri. Tapi apapun itu, kita nggak pernah merasa sendirian, kita merasa sama-sama murid dari guru yang sama, belong to silsilah yang sama gitu kan ya, dan punya tujuan yang sama. Manfaat yang paling kerasa sih manfaat ke diri sendiri ya sebenarnya. Semua teks itu pasti ada manfaat ke orang lain ya, teks-teks yang sekuler ya, buku pelajaran sosiologi, antropologi gitu-gitu ya. Cuman ketika kita berkesempatan menjadi penyunting atau penerjemah atau bahkan proofreader ya, penyelia aksara gitu kan dari sebuah teks dharma,
kita punya keuntungan yang lain, yaitu bahwa ini teks isinya tidak hanya intelektual, isinya tidak hanya akademik, meskipun dia bentuknya akademik gitu loh. Isinya tapi nggak hanya itu, nggak hanya untuk memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan umum, memperdalam kemampuan filosofis, enggak. Karena dia juga punya fungsi lain yang tidak dimiliki teks dalam genre yang lain, yaitu untuk kayak semacam jadi cerminan buat diri sendiri itu loh. Jadi ketika kita baca teks ya atau menggarapnya, kita nggak hanya lebih pintar dalam pengertian intelektual, kita juga syukur-syukur ya bisa lebih bijak, ya bijak. Dan bijak ini yang sebenarnya tujuan tertinggi semua orang kan ya, karena bijak pasti pintar, tapi kalau pintar kan belum tentu bijak, karena gak hanya mengumpulkan data atau informasi atau pengetahuan baru, tapi juga bagaimana kalimat-kalimat dalam teks itu bisa mengubah perspektif, cara pandang terhadap dunia, cara pandang terhadap diri sendiri, melihat bagaimana relasi orang ke orang itu atau makhluk ke makhluk bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, dan lain sebagainya. Kesempatan ini langka sekali karena tidak banyak profesi atau pekerjaan yang bisa mengklaim hal yang sama, kira-kira gitu. Mimpiku adalah penerbitan yang menjadi proyek kita ini kelak akan menjadi sebuah mercusuar, seperti halnya dulu Kerajaan Sriwijaya di masa lampau gitu loh. Kalau enggak seluruh dunia punya, minimal kita jadi mercusuar di Asia Tenggara. Jadi misalnya kalau orang pengen belajar Buddha Dharma yang benar, orang akan datang ke Indonesia misalnya. Nah, kenapa orang bisa datang ke Indonesia? Karena terbitan-terbitan yang telah kita terbitkan itu telah menjadi semacam benih yang kita semai, gitu kan ya, ke ladang yang subur, dan akhirnya dia berbuah. Akhirnya kan semakin banyak orang yang aware, semakin banyak orang yang menghargai Buddha Dharma, dan akhirnya kebutuhan untuk menciptakan infrastruktur Buddha Dharma, misalnya menciptakan, katakanlah ya kalau mau ambisius ya, menciptakan sebuah institusi pendidikan yang persis seperti yang dulu dimiliki oleh Sriwijaya. Jadi kalau orang mau belajar di biara-biara besar di Tibet yang sekarang ada di India, nah orang akan mempelajari katakanlah tata bahasa Sanskerta dan Tibetnya di Indonesia dulu. Ya, misalnya ada orang dari Vietnam, orang dari Thailand, orang dari Malaysia, orang dari Singapura gitu kan. Dia kalau langsung ke India kan terlalu radikal. Ya udah, saya ke sesama Asia Tenggara dulu. Penerbitan bisa menjadi semacam saudara kembar gitu loh bagi Pusdiklat. Karena kan Pusdiklat itu adalah sebuah bentuk bangunan fisiknya. Dia lingkungannya gitu loh. Tapi lingkungannya kan mesti diisi dengan sesuatu. Dengan gagasan ya, dengan debat-debat yang hidup gitu kan ya. Nah, gagasan dan debat dan segala macam itu apa bentuknya? Tak lain tak bukan buku. Sesuatu yang bisa dibaca agar bisa dipelajari, agar bisa didiskusikan, agar bisa direnungkan, didebatkan dengan sesama pencari kebenaran gitu kan, dan nantinya bisa dimeditasikan gitu loh. Jadi itu mimpinya sih, bahwa Buddha Dharma itu bertahap loh, bahwa apa yang Suhu selalu bilang itu Buddhisme di Indonesia itu kayak terpencar-pencar gitu ya, kayak pasar ramai gitu kan. Nah itu akan hilang gitu. Kita akan paham bahwa labelnya boleh beda, jalannya boleh beda, tapi sebenarnya secara keseluruhan bangunan dia adalah satu ajaran atau bangunan pemikiran yang sama. Nah itu mimpi terbesar sih, kalau aku boleh mewakili penerbitan ya. Dengan cara memfasilitasi pembelajaran dan pengajaran daripada ajaran Buddha dan juga ajaran Lamrim, khususnya yang terkait dengan silsilah dari yang kita terima dari guru-guru silsilah kita. Itu dari aspek yang skripturalnya, tentu saja Pusdiklat ini pun juga untuk mewadahi, memberikan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga apa yang tadi dipelajari, pelajaran ataupun pengalaman intelektual itu tidak berhenti sampai di sana saja, tapi dia juga bisa
berkulminasi menjadi suatu pengalaman spiritual atau realisasi. Istilah yang lebih kekiniannya adalah dia menjadi suatu karakter, yaitu Dharma, Lamrim, 5 filsafat besar, filsafat Madhyamika, dan sebagainya. Itu benar-benar dia menjadi suatu karakter daripada si individu peserta pustikat ini, baik dia yang perumah tangga ataupun dia yang monastik. Secara sederhana bisa dikatakan komponennya itu terbagi dua, yaitu jasmani dan rohani. Komponen jasmani ya berarti bangunan, kondisi yang sesuai, kondusif untuk biara, yang kondusif untuk pendidikan, untuk pelatihan, yaitu secara fisik. Dan secara rohani ya tentu saja motivasi yang tepat daripada peserta pustikat untuk berlatih. Apakah dia anggota sangha ataupun rumah tangga, ya tentu butuh motivasi bahwa kita melatih diri di pusdiklat ini, kita belajar, kita merenung, kita meditasi di sini ya untuk memperbaiki, untuk mengurangi kualitas buruk kita, untuk mengembangkan kualitas bajik kita, untuk mengembangkan kualitas bajik yang belum muncul. Kedepannya pustikat ini akan seperti apa ya? Seperti awal mulanya diharapkan oleh Suhu dan guru-guru silsilah, yaitu ya ini sebagai biara sutra dan tantra, di mana fungsi biara itu beda dengan wihara. Ya biara ini ya tujuannya untuk studi, refleksi, dan meditasi. Tujuannya adalah agar para penghuni biara itu bisa memperoleh realisasi dan yang pada akhirnya juga melestarikan ajaran-ajaran Buddha. Ya, semua orang generasi mendatang pada akhirnya harus bisa menerima ajaran ini dengan baik. Misalnya dari Lamrim sendiri kita tahu untuk bisa menerima ajaran kita harus menjadi wadah yang sesuai. Dan untuk menjadi wadah yang sesuai, walaupun misalnya secara sederhana dia cuma karakteristiknya 3, tidak telungkup, tidak kotor, tidak bocor, tapi untuk bisa sampai ke sana dibutuhkan kebajikan yang sangat besar. Mungkin dibutuhkan bagi orang-orang tertentu prosesnya berliku-liku dan prosesnya panjang, dan barangkali dari satu orang dengan orang lainnya itu tidak sama prosesnya, tapi pada akhirnya harus bermuara ke hal yang sama. Semua orang harus bisa menerima, menjadi wadah yang baik, wadah yang berkualifikasi, wadah yang tepat untuk bisa menerima ajaran tersebut. Dan itulah peran daripada generasi muda. Dan kalau misalnya untuk lebih kontekstualnya, misalnya penerjemahan itu misalnya kita bicara dia juga harus bisa memiliki kualifikasi, kemampuan, kesempatan, kebajikan. Ya, orang-orang generasi muda adalah bagian daripada proses penerjemahan itu sendiri. Dia bisa punya kemampuan, dia bisa punya kesempatan, dia bisa punya kualifikasi, kemudian dia bisa berperan dalam penerjemahan tersebut. Pada gilirannya semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar manfaat yang bisa diberikan dan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Harapannya sih kurang lebih sama, agar generasi muda itu tidak melihat Lamrim itu kan namanya Lamrim itu ya, nama Tibet, terus asosiasinya dengan Buddhisme Tibet, terus lantas ini kan spiritual ya, nantilah saya udah agak tua baru saya menekuni. Nah harapanku adalah terutama bagi generasi muda, kita harus paham bahwa dalam tiap momen keberadaan kita ya kita menderita gitu loh. Gak ada satu hari orang bisa berlalu tanpa dia mengalami sedikit pun duka gitu. Pasti ada aja. Duka dalam berbagai macam varian dan dalam berbagai macam intensitas ya akan mengena ke kita. Sejam dari sekarang sedih, sejam lagi senang, sejam lagi sedih. Pertanyaannya kan apakah kita puas gitu loh dengan cara hidup yang seperti itu. Nah kalau kita nggak puas dan ingin mendambakan sesuatu yang lebih baik, ya berarti tidak ada cerita lain kecuali kita harus turut andil dalam pelestarian Dharma ini. Jadi nggak usah tunggu sampai usia tua. Dharma itu bisa menempel di semua hal yang sedang kamu lakukan sekarang. Nah itu kan kesalahpahaman tentang Dharma yang selama ini berakar kan ya, bahwa Dharma itu kayak menjauh di sana gitu loh, dia melibatkan ritual yang panjang, liamkeng segala macam. Jadi orang pikirnya beda kan ya, liamkeng sama pacaran kan kayak bumi dan langit ya. Tapi kalau Dharma itu ngomongin batin, ngomongin diri kita dari momen ke momen, cara kita memahami dunia, ya berarti sepanjang kita hidup dan bernapas ya sepanjang itu Dharma bisa meresap masuk ke dalam
kehidupan kita dan memberi sebuah nilai yang positif bagi kita. Jadi nggak ada alasan buat nunggu sampai hari tua. Harapanku ya sederhana supaya ikut melestarikan juga, yaitu ya makin banyak baca buku Dharma terutama, dan kemudian tidak hanya baca tapi juga dikaitkan dengan diri pribadi, dan kemudian sedapat mungkin berusaha untuk dari sana menggunakan itu untuk mengembangkan kualitas baik dan mengurangi kualitas buruk, untuk mengembangkan karakter. Jadi ya tujuan kita melestarikan Dharma itu mencetak banyak buku Dharma, ada berbagai kelas Dharma, prolam, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk itu, untuk semakin orang karakternya makin baik, makin bahagia. Indikasi karakter makin baik itu adalah dia makin bahagia. Jadi ya jangan makin banyak belajar kemudian tidak jadi bijak. Semakin banyak belajar tidak menjadi lebih bahagia, malah ribut sama sini, banyak baper, banyak drama dan sebagainya. Tapi ya sebaliknya dengan Dharma itu bisa menawar semua berbagai masalah hidup.